Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mawar. Kali ini aku bakal cerita horor lagi. Ini bukan dari pengalaman pribadi aku, tapi aku dapat kiriman cerita dari seseorang namanya Ayu. Oke, sebelum dengar ini, tolong dipersiapkan dulu posisi rebahan ternyaman, pakai headset atau enggak siapin kopi biar enak dengernya. Jadi aku bakal bacain ya. Halo, namaku Ayu. Sekarang aku sudah bekerja di salah satu kantor pemerintahan. Kali ini bakalan cerita pengalaman aku saat masih sekolah di MTSN di kota asalku. Oke, waktu itu aku kelas 3 MTS dan aku ikut ekskul pramuka. Seperti anak-anak yang lain, jika sudah kelas 9 udah jadi senior gitu deh. Cerita ini terjadi di saat acara kemah tahunan di sekolahku. Seperti biasa, tiap tahun sekolahku mengadakan kemah untuk anak-anak pramuka. Acaranya 3 hari 2 malam, di mana malam minggu adalah malam puncaknya. Di hari pertama, semua berjalan biasa. Hari itu hari Jumat, kami mempersiapkan tenda, mengumpulkan perlengkapan masak, dan setelah itu kami sholat asar. Jadi kami mulai kemahnya setelah sholat. Habis itu bersih-bersih bersih-bersih badan, semuanya ya berjalan normal lah. Pas malam harinya kami mulai sesi main game, ikut kegiatan lomba-lomba gitu deh. Dan aku ngerasa ketika kegiatan itu dimulai udah agak beda gitu, udah agak normal lagi bagi aku. Jadi guys, aduh sumpah, ini bukan cerita aku, tapi aku pas ceritanya ini merindingnya sampai ke pipi nih, ke kaki, ke tangan. Aduh, bener. Jadi aku melihat manusia berkepala anjing di dalam kelas di sekolahku. Ya, aku mikirnya gini, mana mungkin kan ada manusia atau orang di dalam kelas malam hari. Dan di sisi lain aku berusaha juga membangun pemikiran kayak gini nih. Oh, ini pasti kerjaan teman-teman aku nih buat nakutin junior. Jadi aku mikirnya kayak gitu guys. Terus aku fokus jalan ngarah ke tenda aja. Jadi aku baru balik dari toilet bareng teman. Pas sampai tenda, aku tanya ke temanku, kamu lihat orang pakai topeng di kelas tadi nggak sih? Aku lupa soalnya dengan kelas itu, tapi rasanya kelas itu angker karena dekat dengan sungai dan pohon besar. Terus teman aku jawab kan, aku nggak lihat apapun. Aduh guys, aku potong lagi. Serius, ini merindingnya, sumpah merinding banget. Aku nggak bohong. Oke, aku lanjutin. Seketika pikiran aku mulai aneh-aneh, tapi aku berusaha buat mengendalikannya. For your information, jadi sekolah aku terkenal angker katanya, tapi bagi kami ya sekolah ya tetap sekolah gitu. Oke, kembali ke topik. Jadi aku mulai tidur kan, dengan pikiran yang penuh dengan bayangan orang-orang bertopeng anjing. Ngeri ya, aduh sumpah. Aku tidur
Dan beberapa jam aku tertidur, aku dengar suara hewan melata, sejenis ular yang melintas di dekat tindaku. Jadi dengan cepat aku bangunin temen dan langsung cek kan dalam tenda, dan parahnya gak ada apa-apa. Jadi temen aku nyuruh aku kan cepet tidur karena dia mikir aku tuh mulai aneh sehabis balik dari toilet. Jadi aku mulai tidur lagi dengan semua hal yang ngerasa aku mikir aneh dan terjadi kepadaku. Oke, keesokan harinya, hari yang ditunggu, karena malamnya kami akan bakar api unggun dan merupakan malam puncaknya. Aduh, asik banget nih malam minggu bakar-bakar api unggun. Jadi dari pagi sampai siang ya semuanya berjalan yang biasa, gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pikiranku yang selalu memikirkan hal yang terjadi malam kemarin. Tadi malam lah. Sore hari kami mempersiapkan semua persiapan api unggun, mulai dari petugas upacara, bahan-bahan api unggun, sampai persiapan tampil pasca api unggun telah dibakar. Singkat cerita, malam pun tiba. Di waktu maghrib, kami sholat seperti biasa. Namun kali ini udah gak biasa lagi, dimana salah satu juniorku pingsan dan katanya sih kesurupan. Jadi pas kesurupan, junior aku itu bilang, jangan lanjutkan kemah ini dan jangan bakar api unggun itu, jika tidak kalian akan mendapatkan bahaya. Ya, itu bagaikan sebuah teguran. BTW ini acara tahunan, tapi baru perdana di sekolah lokasinya. Biasanya kami mengadakan acara kemah ini di bumi perkemahan, tapi karena dana yang minim, kami buat acaranya di sekolah aja. Jadi kembali ke topik, bagi sebagian orang, ucapan dari junior kami adalah ancaman. Tapi bagi sebagian orang lagi, itu pesan baik. Dan bagi sebagian lagi, itu hanya main-main, kebohongan, kayak drama gitulah. Jadi ibaratnya itu ditenangin kan. Ibaratnya itu dikasih apa ya? Semacam diobati lah gitu sama guru. Sama guru agama Islam kami. Junior itu pingsan dan diam aja, katanya sih udah baikan, tapi ya menunggu pulih. Nah, jadi dibikinlah kesepakatan anak kelas 9, acaranya akan tetap dilanjutkan dan akan dilaksanakan sesuai susunan acara sehabis Isya. Jadi kami pun mulai upacara pembakaran api unggun. Semua udah berbaris dan udah siap. Diawali dengan amanat pembina, kepala sekolah, sampai akhirnya pembakaran api unggun. Para petugas udah siap. Mereka berjalan mendekati api unggun dan membakar api unggun itu. Setelah api hidup, satu persatu junior dan senior pingsan. Ya, walaupun gak semuanya, tapi banyak. Dan dari sini aku mulai ngerasa aneh. Aduh, sumpah ini aku potong ya. Ini merinding lagi tangan sama kaki aku, terus sama pipi. Ini beneran loh, aku gak bohong. Jadi aku lanjutin aja ya. Bentar. Oke. Dari sini aku mulai merasa aneh. Aku melihat begitu ramai yang ikut upacara ini. Aku berdiri diam
bingung, gak bisa melangkah. Teman-teman aku mulai membawa yang tumbang ke tenda dan ke musola. Tapi aku terdiam sesaat. Aku mulai melihat hal-hal yang sangat menakutkan. Mulai dari manusia berkepala anjing tadi, ular besar yang mengelilingi sekolahku, dan perempuan-perempuan cantik yang tak tahu itu apaan. Tapi aku mulai merinding lagi nih. Aku bingung, apakah ini mimpi? Apakah ini halusinasiku? Tapi itu semua tampak nyata di mataku. Seketika tubuhku kaku. Ada yang mendorong, rasanya itu ada yang mendorong dan memukul pelan. Dan aku tersentak. Ternyata aku adalah salah satu orang yang pingsan. Dan kata mereka, aku berbicara banyak hal. Aku berbicara tentang sekolahku yang banyak menunggunya. Dan aku bingung dengan itu semua. Yang aku lihat tadi itu semua orang tumbang dan aku berdiri tegak, gak bisa gerak. Namun kata teman-teman aku pingsan dan berbicara banyak hal. Ternyata, ya, aku gak nyangka loh kalau aku pingsan dan kesurupan. Dan semua kegiatan tetap berlanjut. Tapi aku sangat yakin yang terjadi padaku adalah nyata. Aku melihat semuanya pingsan dan banyak yang ikut upacara api unggun itu. Itu semua rasanya nyata banget. Kata temanku itu semua gak terjadi. Hah? Gak terjadi? Aduh, kok aku makin merinding ya? Oke, lanjutin lagi. Sumpah, kala itu aku bingung mana yang kenyataan, mana yang halusinasi. Sama, aku juga bingung. Coba bingung mikirin dia. Aduh, apaan lah nih. Oke, lanjut. Aku duduk minum teh. Lalu aku mulai tenang dan lomba-lomba minat bakat pun sudah mulai. Acara masih lanjut seperti bagaimana mestinya. Dan aku mulai menenangkan diriku sendiri dan membuat diriku meyakinkan diriku bahwa yang kualami itu adalah halusinasi. Oke, sampai di sini aku bakal mungkin si Ayu ini meyakinkan dirinya bahwa yang dialaminya itu sebuah halusinasi. Jadi itu ada mindsetku sampai di sini ya. Oke, lanjutin lagi. Tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat acara selesai. Semua orang mulai masuk tenda untuk tidur. Dan ketika aku mau masuk tenda, aku melihat manusia berkepala anjing itu berdiri di depanku. Dan aku gak bisa bergerak sampai temanku datang dan menyapaku. Aku memutuskan untuk tidur. Aduh, sumpah merinding lagi. Berharap semua yang kualami cepat berlalu. Ini beneran merinding. Oke guys, aku beneran merinding. Oke. Dan ketika pagi pas aku bangun, pikiran aku masih terbayang-bayang hal semalam. Dan semua itu, dan pagi itu udah mulai beres lah. Udah mulai beres-beres dan semuanya aku rasa baik-baik aja. Aku pulang, ya bisa dibilang dengan pikiran yang cukup kacau. Sesampai di rumah, aku duduk, abis itu mandi, beres-beres, dan setelah selesai beres-beres aku duduk depan rumah. Dan tiba-tiba ada kakek-kakek datang, ya tetangga jauh lah. Terus dia bilang kayak gini, kamu melihat mereka dan mereka melihatmu. Kamu istimewa, dan kamu dan semua yang kamu lihat adalah kenyataan. Oke,
Kalimat ini cukup membuat aku sangat merinding di antara kalimat-kalimat semuanya. Sumpah guys, sumpah merinding. Seketika aku ingat semua kejadian di perkemahan. Aduh, flashback nih. Sungguh pengalaman yang sangat absurd menurutku, tapi aku yakin itu nyata. Sampai saat ini aku bisa melihat mereka yang gak bisa dilihat. Dan sampai detik ini manusia berkepala anjing dan ular besar selalu bersamaku. Aduh, kalau aku ngebayang jadi Ayu ini ya, ngeri-ngeri sedep nih. Ini kedengaran aneh, tapi di daerahku itu semua nggak aneh. Jadi di sini dia berpesan kalau dimanapun kita berada, kita harus selalu menghargai keberadaan mereka. Mereka nggak terlihat, bukan berarti nggak ada. Mereka ada dan mereka nyata. Oke, tamat. Oke, sedikit mereview cerita dari Ayu. Jujur mungkin karena aku pernah ngeliat ya makhluk halus juga di cerita sebelumnya, di video sebelumnya, di podcast sebelumnya. Jadi ini perasaannya pasti kacau balau banget, pasti campur aduk. Dan ya coba bayangin ketika lo bisa ngeliat sesuatu tapi orang-orang di sekeliling lo gak percaya sama kamu, gak percaya gitu. Aku pakai kata lo dan kamu bersamaan ya. Oh iya, aku jadi pakai kata kamu aja lah ya. Jadi coba deh bayangkan ketika cuma kamu doang yang bisa ngeliat makhluk itu, sementara teman-teman di sekelilingmu nggak bisa ngeliat itu. Jadi kita tuh pasti ngerasa kayak apa ya, pasti kok aneh gitu kan, padahal semua itu tuh nyata loh. Dan ini bener-bener cerita yang menurut aku dari semua cerita horor yang aku dengar, ini cerita yang paling horor. Nggak tahu deh cerita-cerita selanjutnya nanti. Buat teman-teman yang mau mengirimkan kisahnya silahkan, dan buat teman-teman yang mau berbagi kisahnya juga silahkan, dapat ditulis di kolom komentar. Nanti kami bakal pilih cerita-cerita mana yang bakal kami ceritain ulang. Udah sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.